Menyusuri Sungai Musi di Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan nuansa keindahan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Dari sungai inilah, saya menemukan sebuah gambaran berbeda dari daerah yang terkenal dengan pempek ini. Barisan perahu tradisional tertata dengan rapi. Ya, Sungai Musi yang memiliki panjang 750 km ini memang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Palembang. Aliran air yang tenang mengantar saya melewati sebuah delta di hilir Sungai Musi. Akhirnya tibalah saya di pulau yang didominasi oleh nuansa oriental. Seolah tak pernah ada habisnya mengagumi setiap mahakarya yang terdapat di belahan bumi pertiwi ini. Seperti pada tempat saya berpijak ini, di mana sebuah pulau berdiri dengan begitu tegaknya, membelah sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Disinilah saya, di Pulau Kemaro. Pulau Kemaro berasal dari kata kemarau karena sifat pulau yang tidak pernah terendam atau banjir meski Sungai Musi meluap. Pulau dengan luas 24 hektar ini menyimpan sebuah legenda. Berdasarkan prasasti yang menuliskan bagaimana kisah cinta dua insan begitu mempengaruhi asal-usul munculnya Pulau Kemaro. Legenda Pulau Kemaro berawal dari kedatangan saudagar Cina, yakni Tan Bun An ke wilayah Sumatera Selatan untuk berniaga. Agar usahanya berkembang, Tan Bun An wajib memberikan setengah hasil keuntungannya kepada Kerajaan Sriwijaya. Kedatangannya setiap minggu ke istana telah menautkan hatinya dengan putri raja yang cantik jelita, Siti Fatimah. Getaran cinta seketika timbul di dalam diri Tan Bun An. Sedetik pun rasanya ia tak sanggup melupakan paras ayu Siti Fatimah. Pucuk dicinta, ulam tiba. Siti Fatimah ternyata merasakan hal yang sama, dan mereka memutuskan menjalin hubungan kasih. Merasa telah cocok, ia pergi menghadap raja untuk melamar Siti Fatimah. Dengan penuh keyakinan, ia bersedia menyanggupi apapun keinginan raja, asalkan Siti Fatimah dapat menjadi istrinya. Baiklah anak muda, kamu bisa menikahi putri saya Siti Fatimah, asalkan kamu bisa membawakan saya 7 buah guci emas. Rasa khawatir segera menghinggapi diri Tan Bun An, begitupun Siti Fatimah. Namun rasa cinta membuatnya menyanggupi persyaratan tersebut. Tak membuang waktu, Tan Bun An segera mengirimkan surat kepada ayahnya di negeri Cina agar mengirimkan 7 buah guci berisi emas. Beberapa hari berselang, surat balasan pun datang. Dan kabar gembira yang didapati Tan Bun An. 7 buah guci emas sedang dalam perjalanan menuju Palembang. Demi menyelamatkan guci-guci berisi emas dari bajak laut, guci dilapisi sawi tanpa sepengetahuan Tan Bun An dan pengawal. Maka ketika kapal merapat ke dermaga di muara Sungai Musi, Tan Bun An segera memeriksa 7 guci berisi emas yang telah dijanjikan. Namun betapa terkejut dan kecewanya ia ketika membuka satu persatu guci yang didapatinya justru guci-guci berisi sawi yang sudah layu. Perasaan malu dan kesal yang berkecamuk mendorong Tan Bun An yang dibantu pengawalnya melempar guci-guci tersebut ke Sungai Musi tanpa terlebih dahulu memeriksanya. Ketika hendak melempar guci terakhir, tanpa sengaja guci tersebut tersenggol dan keluarlah logam-logam emas yang berkilauan dari balik sawi-sawi yang layu. Tan Bun An seketika itu juga terkejut.
ia tidak menyangka bahwa di balik sawi-sawi tersebut tersimpan kepingan logam emas. Dengan penuh rasa penyesalan, akhirnya ia bersama pengawalnya terjun ke sungai demi menyelamatkan emas yang tersimpan pada 6 guci lainnya. Dari kejauhan, perasaan sedih Siti Fatimah seakan tak mampu dibendung lagi. Menyadari pria yang dicintainya tak kunjung muncul, maka ia memutuskan untuk menyusul Tan Bun An. Jika nanti ada gundukan tanah yang timbul dari sungai itu, maka itu adalah makam kami. Putri! Diyakini, beberapa hari setelah peristiwa pilu terjadi, muncullah tumpukan tanah di tepian Sungai Musi yang menjadi asal-usul terbentuknya Pulau Kemaro. Di Pulau Kemaro ini juga terdapat peninggalan-peninggalan yang diyakini berhubungan dengan legenda kisah cinta tersebut. Sebuah kuil pun dibangun untuk mengenang 3 makam yang kerap dikunjungi oleh umat Buddha untuk berziarah. Nuansa oriental begitu terasa pada Pulau Kemaro, dengan hadirnya beberapa bangunan seperti kelenteng Sui Kuat Kiong atau dikenal dengan kelenteng Kuan Im yang dibangun pada tahun 1962. Pagoda tingkat 9 dengan ketinggian 40 meter serta berbagai ornamen khas Cina yang menghiasi sekeliling pulau. Hal ini yang terwujud dalam penyelenggaraan Hari Besar Etnis Tionghoa di pulau ini. Peringatannya setahun sekali, setiap kali Cap Gome. Kalau Cap Gome sebenarnya sesudah Imlek 15 hari. Kalau Pulau Kemaro ini diperingatnya setiap sesudah Imlek 13 hari. Salah satu yang menarik perhatian para muda-mudi di Pulau Kemaro adalah pohon cinta. Konon diyakini, bila bertemu lawan jenis di pohon ini, maka bisa berjodoh. Sehingga wajar jika predikat Pulau Cinta begitu melekat pada Pulau Kemaro.